Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hesti Sukma Sejati. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai lingkungan bisnis. Apa sih lingkungan bisnis itu? Pengertian lingkungan bisnis adalah segala sesuatu yang mempengaruhi aktivitas bisnis dalam suatu organisasi. Artinya, segala aspek dan faktor, baik internal maupun eksternal yang mempengaruhi kemajuan dan kemunduran secara kuantitatif maupun kualitatif. Sebuah bisnis dalam suatu organisasi yang tersistematis bisa dikatakan sebagai lingkungan bisnis. Keterkaitan lingkungan bisnis dengan bisnis adalah keterkaitan dasar yang perlu kita pahami dalam melakukan kegiatan berbisnis. Berikutnya ada komponen-komponen lingkungan bisnis. Lingkungan bisnis dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian, menurut sebagian pakar ekonom, yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Lingkungan internal dalam sebuah lingkungan bisnis dipengaruhi oleh faktor-faktor yang meliputi yang pertama, man atau tenaga kerja. Manusia di sini sebenarnya tidak hanya berperan sebagai tenaga kerja di perusahaan, namun berperan juga sebagai konsumen dari produk perusahaan. Pada masa sekarang, harus diusahakan agar tenaga kerja ini betul-betul menjadi teman atau pasangan bagi perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan. Sebab, meskipun sudah banyak digunakan mesin-mesin, tetapi faktor manusia tetap berperan di dalamnya. Yang kedua ada money atau modal. Uang atau modal usaha yaitu sejumlah uang atau barang yang dibeli dengan uang tersebut untuk membuat produk yang lain. Barang modal di sini adalah seperti mesin, peralatan pabrik, alat-alat transportasi, dan lain-lain. Untuk itu, perusahaan harus mengusahakan bagaimana keuangan perusahaan dapat dikelola dengan cermat. Yang ketiga ada material atau bahan baku. Material ini sangat berpengaruh sekali terhadap kelancaran proses produksi, sebab merupakan faktor pendukung utama dalam proses produksi. Termasuk di sini adalah bahan baku, bahan pembantu, tanah untuk proses produksi, serta bahan lainnya. Yang keempat ada mesin, perlengkapan atau peralatan produksi, penunjang faktor produksi sebuah perusahaan. Peran mesin sangatlah sentral dalam menunjang kegiatan bisnis sebuah perusahaan. Sebuah perusahaan tidak akan berdiri tanpa ditopang oleh peralatan dan perlengkapan yang dapat memproduksi barang dan jasa yang berfungsi sebagai output dari sebuah perusahaan. Perbedaan antara perlengkapan dan peralatan lebih kepada sifatnya. Yang kelima, ada metode atau cara kerja. Metode yaitu merupakan suatu pelaksanaan kerja produktif, misalkan pengambilan keputusan, pemberian ide atau inisiatif dan pemikiran yang kesemuanya ditujukan agar pengelolaan sumber-sumber ekonomi dapat berjalan dengan lancar. Singkatnya, di dalam metode ini ialah pelaksanaan manajemen dalam perusahaan atau pengelolaan perusahaan. Bagaimana agar dengan sumber-sumber ekonomi yang adanya serba terbatas itu dapat diwujudkan barang atau jasa yang dapat memuaskan konsumen. Selanjutnya, faktor-faktor eksternal terbagi lagi menjadi dua bagian, yaitu lingkungan makro dan lingkungan mikro. Lingkungan mikro meliputi pemerintah, pemegang saham, atau shareholder, kreditor, pesaing, publik, perantara, pemasok, dan konsumen. Sedangkan lingkungan makro yaitu meliputi lingkungan ekonomi, lingkungan teknologi, lingkungan politik hukum, lingkungan sosial kultur, lingkungan global, lingkungan bisnis teknologi dan informasi. Selanjutnya, sikap pebisnis dalam menyikapi lingkungan bisnis yang semakin dinamis. Setelah membahas komponen-komponen lingkungan eksternal, di sini akan dibahas mengenai perubahan-perubahan lingkungan dan bagaimana cara memanfaatkan lingkungan yang berubah. Nah, pengamatan terhadap perubahan dan kompleksitas lingkungan membuat para manajer dapat memanfaatkan lingkungan yang berubah dengan 3 langkah. Yang pertama yaitu pengamatan lingkungan. Meneliti lingkungan terhadap kejadian atau masalah penting yang mungkin dapat mempengaruhi suatu organisasi. Yang kedua, menerjemahkan faktor-faktor lingkungan. Setelah mengamati, kemudian manajer menentukan kejadian dan masalah lingkungan apa yang bermanfaat bagi organisasi. Yang terakhir ada menghadapi ancaman dan kesempatan. Setelah pengamatan dan menerjemahkannya sebagai ancaman dan kesempatan, maka manajer melakukan suatu peta keterkaitan cognitive maps, merangkum hubungan didasari antara faktor-faktor lingkungan dan kemungkinan tindakan organisasi. Nah, cukup sekian pembahasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata.